salah satu minuman yang bisa membuat sapi selalu sehat, stamina tetap fit, dan tentunya meningkatkan nafsu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube. Untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang jenis minuman yang mempunyai manfaat untuk ternak sapi, yaitu bisa membuat sehat, stamina lebih jos, dan yang terakhir membuat nafsu makannya lebih rakus. Seperti halnya yang berada di belakang saya ini, ada 2 sapi, dan saya beri berupa dari rumput kering, itu lebih mempeng lur, ataupun rakus sekali. Untuk triknya dan caranya disimak biar teman-teman kelas pemula ataupun kelas-kelas yang belum paham, agar sapinya itu ke depannya kita beri pakanan apapun dari jenis rumput hijauan, jerami, kemudian dari minuman, lebih cepat doyan, cepat beradaptasi. Saya perlihatkan dari jenis pendongkraknya ataupun jenis minumannya. Oke teman-teman, untuk minumannya sendiri ini sudah saya siapkan terlebih dahulu. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis minuman yang berwarna agak coklat kehitaman. Untuk khasiat dari jenis minuman yang saya terapkan kali ini, itu juga bagus sekali untuk kelas-kelas sapi teman-teman yang baru saja melahirkan, ataupun sebagai jamu yang bisa melincahkan kualitas indukan. Biasanya pasca melahirkan, setiap indukan itu ada yang mengalami tenaganya terkuras, lemas. Supaya sehat kembali, nafsu makannya juga lebih stabil ataupun lebih rakus lagi. Di sini saya akan memperlihatkan jenis minumannya. Untuk bahannya sendiri di sini saya jelaskan secara lisan lur, ataupun saya perlihatkan dari bahan-bahannya, karena yang saya gunakan kali ini itu ada sekitar 3 bahan. Cuma sudah saya campur menjadi satu wadah yang berada di depan saya ini. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya yang pertama ataupun yang ke-1 di bagian toples. Selain bisa kita minum ataupun kita seduh, untuk bahan yang pertama ini juga sangat bermanfaat, melincahkan ternak, ngesitne sapi indukan yang baru saja melahirkan, ataupun dijadikan minuman harian juga cocok. Untuk bahannya di sini saya memanfaatkan dari bubuk kopi. Dan untuk bubuk kopi, kalau teman-teman pengen meniru semua jenis bubuk kopi yang tanpa gula itu bagus. Yang saya terapkan di sini tanpa ada campuran yang lain, ataupun murni hanya mengandalkan dari bubuk saja. Tidak ada tambahan susu, juga tidak ada tambahan gulanya. Jadinya lebih murni, lebih ampuh. Ini bahan yang pertama, menerapkan dari jenis kopi ataupun bubuk kopi. Sedangkan untuk bahan yang kedua saya jelaskan secara lisan, menerapkan dari sisa cucian beras ataupun leri. Leri itu sangat bagus sekali untuk minuman harian ataupun sebagai pendongkrak penggemukan, karena untuk kualitas leri ataupun sisa dari cucian beras itu mempunyai protein yang bagus ataupun sari-sari yang sangat bagus sekali untuk proses pengembangan ataupun campuran jamu. Dan untuk bahan yang terakhir di sini saya menerapkan jenis pendongkrak supaya minuman yang saya buat kali ini itu lebih disukai. Dan selain disukai, dari jerami yang saya berikan tadi sudah habis, cuma beberapa prapen yang
kemarin itu belum dimakan habis. Untuk triknya ini saya perlihatkan untuk bahannya. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang ketiga. Dengan biaya yang lebih terjangkau, kemudian khasiatnya itu selain bisa meningkatkan nafsu makan, juga bisa menghilangkan racun di bagian singkong. Biasanya para peternak agar singkongnya itu racunnya hilang, supaya aman diberikan ke sapi ataupun dibuat comboran, kebanyakan menerapkan campuran dari singkong ataupun garam untuk menghilangkan racun. Sebaliknya, untuk di kesempatan kali ini saya juga menggunakan jenis garam sebagai pendongkrak minuman ataupun jamu yang saya terapkan. Untuk takaran ini semuanya saya berikan lur, satu wadah ini juga satu kemasan. Kita taburkan. Ini sudah menunggu-nunggu semuanya para sapi saya. Tinggal dikit, nggak kita habiskan dulu. Kemudian kita aduk seperti ini. Ada cendolnya. Cendol itu kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya itu ampas dari kopi tadi. Cendol kopi lor. Ini khasiatnya sangat bagus sekali untuk kesehatan sapi, khususnya untuk sapi-sapi yang baru saja melahirkan. Untuk ternak yang lainnya juga bisa lur, dari kambing, kerbau, domba yang sudah pasca melahirkan ataupun baru melahirkan, supaya sehat kembali, lincah kembali, staminanya fresh lagi, itu bisa menerapkan seperti saya. Cuma untuk kali ini itu saya memperlihatkan khasiat jamunya, karena untuk minuman yang saya gunakan ini selain bisa menguatkan stamina saat pasca melahirkan, juga bisa meningkatkan nafsu makan dan menyehatkan tentunya. Ini sudah terlarut, kemudian saya persiapkan lagi untuk tempat-tempatnya. Karena ada 2 ekor, jadinya ya kita pindah dulu. Dipindah dhisik lor. Nih, kita pindah dulu. Dan untuk sapinya juga sudah gak sabaran lor, terlalu merasa kehausan. Nih, sangat-sangat rakus dan suka dapet ataupun doyan sekali lor. Untuk teman-teman ini yang pengen meniru ataupun pengen menggunakan, menerapkan, yang saya gunakan yang bahan pertama dari garam, bisa menerapkan dari bahan yang lainnya, ini tinggal ampasnya. Dan yang kedua menggunakan dari leri ataupun sisa cucian beras. Untuk yang terakhir menggunakan bubuk kopi yang sudah diseduh terlebih dahulu, bisa menggunakan di air hangat ataupun di air setengah hangat dicampur air dingin, supaya lebih mudah kita terapkan ke sapinya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini khasiatnya bisa merakuskan makan jerami juga. Seperti yang tadi, untuk sapi saya makan jerami itu lebih mempeng, rakus dan doyan, itu berkat rutin menerapkan jenis-jenis pendongkrak alami. Ini saya berikan lagi dari jenis jeraminya, karena untuk minumannya sudah habis sampai dijilati. Ini tinggal prapen dikit yang masih tersisa. Nanti untuk langkah selanjutnya saya akan memperlihatkan supaya sapi itu lebih doyan dengan prapen ataupun mengurangi biaya pakan, supaya prapen yang kita buang alangkah baiknya kita manfaatkan kembali. Ini seperti ini lor, sangat rakus sekali.
trik sederhana tapi bermanfaat untuk ternak, ataupun minuman sederhana berguna untuk ternak sapi, ternak kambing. Biasanya untuk kambing-kambing yang sering diberi jenis jerami itu dari kelas kambing domba. Untuk kambing-kambing lokalan saya belum pernah melihat ataupun belum paham untuk mencobanya. Cuma kebanyakan kelas domba saja yang diberi jenis dari jerami. Kerbau juga doyan lur. Oke, seperti itu untuk manfaat dari seduhan air kopi. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.